Shalom Jemaat Tuhan, saya Amel. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai program dan acara yang akan tayang di Galilea Network. Program Sahabat Galilea, firman Tuhan yang dikemas secara singkat dan padat, yang dapat menjadi bahan renungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah program Syafaat Bagi Sahabat, yaitu sebuah kemasan talk show berisi kesaksian dan pengalaman hidup dari para narasumber tentang bagaimana mereka mengenal Yesus dan diubahkan hidupnya oleh kasih Tuhan Yesus. Tayang setiap hari Senin pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Program Ibadah Raya Minggu Galilea Community of Christ yang hadir setiap hari Minggu pagi agar kita tetap dapat beribadah selama berada di rumah. Tayang setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa serta pelayanan konseling, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpuji nama Yesus Tuhan kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Shalom. Dimanapun kita berada, umat yang telah dipilih Tuhan, yang dikasih dengan kasih setia yang kekal, percayalah kita ada semua karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Bersama Galilea Community of Christ, naikkan syukurmu, naikkan pujian buat Tuhan, bersorak-sorai, nyatakan bahwa kita adalah kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yeah. Yesus Tuhan kita, Dia Bapa kita, Dia sahabat kita. Naikkan syukur pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kami nyatakan Tuhan bersama-sama, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Yesus, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Nyatakan buat Tuhan, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Kau sahabatku, berada di hidupku.
Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di hidupku selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, buat sahabat kita, buat Bapa kita yang baik, yang telah begitu mengasihi kita. Amin. Hari ini percayalah, oleh karena iman percaya setiap kita, Tuhan memberikan rohnya di dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun dunia di dalam kegelapan, bangsa-bangsa menuju kekelaman, tapi terang Tuhan terbit atas kita. Kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Karena setiap kita telah menerima bagian yang terbaik. Kita telah menerima dengan iman kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kuat gagah kita. Percayalah semua karena kemurahan Tuhan. Mari biar setiap kita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita hari ini, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan dengan iman percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Dia Bapa yang baik, Dia yang mengerti hidup kita, Dia yang memegang teguh janji dan sumpahnya bagi setiap kita. Walau gunung-gunung beranjak, bumi bergoncang, tapi kasih setia Tuhan terus nyata bagi setiap kita yang telah dipilih-Nya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami Bapa, pengagungan kami bagi nama-Mu yang kudus, untuk kasih setia-Mu, untuk karya salib-Mu Tuhan Yesus. Di ibadah online minggu hari ini Bapa, kami percaya kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Biar iman kami kembali diteguhkan Bapa. Kami kembali diingatkan betapa Engkau mengasihi setiap kami. Dan biar kami gantungkan hidup kami kepadamu Yesus. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sekali lagi bersama-sama dengan iman nyatakan buat Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
terselami. Oh, pikiranmu tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, oh Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dengan iman kami angkat tangan kami nyatakan, Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Oh Tuhan, di hidupku tak tergoncangkan Bapa, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau
Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, besar anugerah-Mu, besar kasih setia-Mu Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan selamanya. Oh haleluya, sebab semua karena anugerah-Mu kami naikkan pujian hanya bagi-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu, kudus Engkau, oh Tuhan. Di tahta kasih karunia-Mu kami datang menyembah Bapa, dan kami percaya kami menerima kasih karunia demi kasih karunia hanya oleh nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau sembah Engkau Tuhan, selama ada nafas di hidup kami. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Tinggikan nama-Mu Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh Yesus, Yesus kekuatan. Haleluya. Yesus kekuatan. Kami nyatakan Tuhan, Yesus kekuatan di hidupku.
selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang selalu Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang selalu Engkau curahkan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami masih bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami masih bisa beribadah bersama-sama Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau berikan buat kami Bapa. Kami mau mengembalikan Tuhan seluruh sukacita kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu untuk anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Engkau juga menjamah setiap kami Tuhan, agar apapun yang kami dengar akan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut sukacita firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua bersukacita. Amin. 1 minggu telah berlalu, kita kembali masuk di hari Minggu yang sangat luar biasa ini. Kita percaya dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu, tepatnya sudah 1 minggu ini, saya baru pulang dari Solo. Kemudian waktu di Solo, ibu saya mengalami satu sakit penyakit. Dan saya diminta untuk mengantarnya ke rumah sakit. Bisa dibayangkan kalau kita lagi ke rumah sakit, biasanya kita masuk dulu ke ruang pendaftaran. Setelah di ruang pendaftaran, kemudian kita nanti ngantri lagi di tempat pemeriksaan dokter. Sesudah nanti kita ngantri di pemeriksaan dokter, kita nanti ngantri lagi untuk mendapatkan obat. Ngantrinya berulang-ulang, saudara. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, saat apa yang paling Anda benci? Hampir 80% orang yang ditanya akan menjawab saat menunggu. Ternyata pekerjaan menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan dan dibenci setiap orang. Contoh, menunggu giliran dipanggil dokter, menunggu orang sakit, menunggu loket buka, menunggu makanan yang kita pesen datang, menunggu angkot, menunggu busway. Kalau anak-anak muda, menunggu kekasih hati datang. Setiap kita sedang menunggu, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Yang pasti di setiap pikiran kita, pasti seperti ini perkataannya. Kapan ya pekerjaan menunggu ini akan berakhir? Kita pasti nggak sabar. Kita ingin cepat-cepat selesai. Kita ingin cepat-cepat buka loketnya. Kita ingin cepat-cepat dipanggil oleh dokter. Kalau menunggu giliran dipanggil dokter ya ingin cepat dipanggil, diperiksa, dapat obat, minum obat, sembuh. Kalau kita sedang menunggu orang sakit, mungkin contohnya suami atau istri kita sakit atau anak-anak kita sakit. Tentu kita ingin anak kita, istri kita, suami kita yang kita tunggu itu segera sembuh. Apalagi kalau menunggunya di rumah sakit. Waduh, udah gak sabar banget pengen cepet-cepet pulang. Kemudian kalau menunggu loket dibuka ya kita ingin loket segera dibuka. Kalau kita nonton film ya kita pengen cepet-cepet masuk ke ruang teater, kita nonton film. Tapi saudara, ada satu pekerjaan menunggu, tapi orangnya berusaha untuk mengulur-ulur atau berusaha menghindari apabila sudah tiba waktunya. Bahkan kalau bisa bilang, jangan dulu lah, nanti aja. Jangan sekarang, nanti aja. Menunggu apa itu saudara?
menunggu dipanggil Tuhan. Betul? Kita suka, kalau kita bisa jangan dululah. Kalau orang naik pesawat biasanya kalau delay itu suka susah. Maksudnya suka marah-marah. Kenapa delay? Kenapa begini? Nunggu 2 jam lagi, 3 jam lagi. Tapi kita kalau dipanggil Tuhan pengennya delay, saudara. Nanti dulu begitu ya. Nah itu saudara. Nah, pernah nggak saudara janjian dengan seseorang untuk meeting atau pertemuan di suatu tempat, kemudian saudara datang tepat waktu sesuai dengan waktu yang disepakati, tetapi teman saudara ternyata belum datang. Lalu saudara menunggu kira-kira 15 menit, kemudian teman saudara nelpon dan dia minta maaf terlambat datang karena jalannya macet, KRL-nya telat datangnya, busway-nya lama. Ya tentunya dengan berat hati saudara masih bisa memaafkan. Ya kan? Ditunggu aja gitu. Karena meetingnya di restoran, maka Anda pasti memesan minuman, memesan makanan gitu ya, untuk menemani kita menunggu teman kita. Kemudian 30 menit sesudah teman saudara telepon, ternyata teman saudara belum datang juga. Pasti hati Anda ini udah mulai nggak nyaman. Waduh, saya sudah nunggu tadi katanya ini, sekarang 30 menit nggak datang-datang. 1 jam kemudian teman saudara belum juga datang. Lalu saudara pasti berusaha menelpon teman saudara. Dan saat saudara menelpon teman saudara, ternyata HP teman saudara sudah tidak bisa dihubungi lagi. Mungkin habis baterai atau bagaimana, kita nggak tahu. Nah, saat telepon teman saudara tidak bisa dihubungi lagi, saudara pasti mulai bingung. Saudara tidak memiliki damai sejahtera lagi. Saudara mulai marah-marah. Dan saudara pasti mulai nggak percaya lagi dengan teman saudara. Ini apaan nih, ditelepon kok teleponnya mati, nggak bisa dihubungi. Saudara udah nggak suka cita. Nah, saat saudara mulai tidak percaya pada teman saudara, maka saudara mulai bimbang. Apakah akan tetap menunggu atau pergi dan meninggalkan tempat tersebut? Pasti itu. Jadi kita mulai, waduh gimana nih? Saya tinggalin, nanti kalau saya tinggalin tiba-tiba dia datang, tapi kok seperti ini nggak bisa dihubungi. Nah, coba kita perhatikan contoh di atas. Kapan saudara mulai bingung? Kapan saudara mulai bimbang? Dan kapan saudara mulai tidak percaya lagi dengan janji teman saudara? Kapan saudara? Saat handphone teman saudara tidak bisa dihubungi lagi. Saat saudara putus komunikasi dengan teman saudara. Saat saudara tidak bisa berkomunikasi lagi dengan teman saudara. Betul ya? Nah, saat itulah saudara pasti mengalami kebingungan. Saudara mengalami kebimbangan, tidak percaya lagi dengan teman saudara. Saudara mulai marah-marah, saudara sudah nggak sabar lagi. Kemudian saudara pergi dan meninggalkan teman saudara. Nah, ketika komunikasi saudara dengan teman saudara mulai putus, maka saudara mulai ragu. Saudara tidak bisa lagi mengetahui posisi teman saudara. Saudara tidak bisa lagi mempunyai keyakinan percaya kepada teman saudara. Nah, apakah teman saudara akan datang atau enggak? Nah, itu kita ragu-ragu, saudara. Kita mulai bimbang. Dia datang apa enggak sih? Dia tadi berangkat atau enggak ya? Nah, begitu pula yang terjadi pada hubungan kita dengan Tuhan. Saya dan saudara sebagai orang percaya tentunya sangat menjaga hubungan yang dekat, yang intim, yang mesra dengan Tuhan. Kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan dalam waktu 24 jam. Jangan ada putusnya. Waktu tidur pun kita tetap bersama dengan Tuhan. Apabila hubungan kita dengan Tuhan selalu terjaga, intens dan terus-menerus, itu artinya kita masih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Betul ya? Nah, kalau hubungan kita sudah intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa merasakan yang Tuhan rasakan. Begitu juga sebaliknya, saudara. Nah, seandainya kita mempunyai keinginan sesuatu, tentu Tuhan juga tahu apa yang kita inginkan. Walaupun kita tidak memintanya, kita juga bisa mendengar dan merasakan apa jawaban Tuhan.
Nah, apakah Tuhan akan mewujudkan keinginan kita saat itu juga? Atau Tuhan akan mewujudkan keinginan kita tetapi waktunya harus menunggu? Semua itu kita bisa merasakan atau mendengarkannya. Kenapa saudara? Karena kita dekat, saking dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Karena komunikasi kita dengan Tuhan tidak pernah putus. Sehingga hubungan kita sangat intim dengan Tuhan. Amin. Nah, ketika kita harus menunggu kapan Tuhan akan mewujudkan keinginan kita, kita bisa merasakannya karena kita bisa mendengar dan merasakan jawaban Tuhan, maka kita pasti akan sabar. Kalau kita tahu, kita pasti akan sabar. Nah, contohnya kalau kita diberikan kita diberikan janji kepada teman kita, Vivi, aku akan bawa sesuatu buat kamu. Tunggu ya 2 hari lagi. Kita akan sabar menunggunya, apa ya ini ya. Kemudian 2 hari kemudian teman kita telepon, Vivi, aku akan datang nih nganterin kemarin ya aku omongin. Nah, seperti itu saudara. Nah, apakah hari ini akan terwujud? Doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan? Apakah doa-doa kita, permohonan-permohonan kita dijawab oleh Tuhan nanti 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi? Kita udah gak akan memikirkannya saudara. Karena kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya. Nah, kita komunikasi lagi dengan Tuhan 1 bulan kemudian ternyata belum berwujud. Kemudian 1 tahun kemudian belum juga terwujud. Karena komunikasi kita dengan Tuhan lancar, saya katakan tadi. Maka kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak marah-marah, kita tidak bingung, kita tidak akan bimbang. Maka saudara, jaga terus komunikasi kita dengan Tuhan agar kita tahu maksud dan tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan belum mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita? Berapa lama biasanya kita mampu untuk tetap berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita? Jika kita mau jujur, sebenarnya lebih sering kita yang menyerah, saudara. Terlebih dahulu kita menyerah sebelum Tuhan menjawab doa kita. Betul ya? Jadi kalau kita berdoa, kenapa Tuhan gak jawab-jawab? Udahlah, ganti lagi doanya. Kenapa Tuhan gak jawab-jawab? Sudahlah, gak usah berdoa lagi. Kenapa gak dijawab-jawab Tuhan? Sudahlah. Itu terus, saudara. Memang bisa jadi Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menunjukkan bahwa selama ini apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan ingin agar kita mengganti permintaan kita. Tetapi ketika Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Ia akan memberikan sesuatu kepada kita, dan bagian kita hanya tinggal berdoa dan meminta serta menantikan jawaban Tuhan itu, seringkali justru kita yang mundur sebelum waktu Tuhan. Hal ini pun tidak hanya dialami oleh anak-anak Tuhan yang masih belum dewasa rohani. Para hamba-hamba Tuhan yang sudah dewasa juga sering bertindak seperti ini. Ketika Tuhan sudah menjanjikan sesuatu tetapi kita tidak menerimanya, sesungguhnya permasalahannya bukan terletak di tangan Tuhan. Tetapi masalahnya sesungguhnya ada di tangan kita. Akibatnya karena kita tidak sabar, kemudian kita sering bersungut-sungut. Karena ketidaksabaran kita ini tadi saudara, maka sering sekali justru muncul masalah-masalah yang baru. Jangankan hamba Tuhan, pendeta maupun pelayan-pelayan yang lain yang masih manusia biasa. Ya kan, kita masih manusia biasa. Kita perhatikan Bapak Abraham yang dijuluki sebagai bapak orang percaya saja, masih melakukan kesalahan. Apa itu saudara? Yaitu tidak sabar menanti atau menunggu waktu Tuhan tiba. Bapak Abraham tidak sabar untuk menunggu janji Tuhan tiba. Mari kita mau baca firman Tuhan di Kejadian 16. Kita bacanya yang ke-1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hagar dan Ismail judulnya. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya.
Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Kita perhatikan ini saudara. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Seru sekali saudara. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Di dalam kitab Kejadian tadi dikisahkan Abram dan Sarai istrinya yang kemudian menjadi Abraham dan Sarah. Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman. Tetapi ada suatu masa di mana iman Abram juga seakan-akan menurun, saudara. Tuhan sendiri sudah menjanjikan kepada Abram bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Akan tetapi hingga usianya yang ke-85 akhirnya Abram pun menyerah. Sarah yang kemudian mungkin karena sudah mulai malu karena suaminya belum punya anak ya. Akhirnya mengusulkan agar Abram menghampiri Hagar. Kemudian Abram menghampiri Hagar, hambanya ini untuk memperoleh seorang anak darinya. Berkatalah Sarai kepada Abram, tadi dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sarai mengira bahwa dengan demikian maka anak yang nanti dilahirkan oleh Hagar akan dapat diakuinya sebagai anaknya. Karena apa? Karena Sarai menganggap bahwa Hagar ini hambanya. Abram pun mungkin sudah putus asa dan akhirnya menuruti kemauan istrinya tersebut. Nah akhirnya Hagar mengandung seorang anak dari Abram. Namun ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung anak Abram, ia pun mulai memandang rendah Sarai. Tadi dikatakan seperti itu. Mungkin Hagar pun mulai merasa bangga karena janji Tuhan kepadanya. Janji Tuhan kepada Abram akan mengalir lewat keturunannya. Sarai tidak menyangka bahwa tindakannya berakibat cukup fatal dan justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kemudian Sarai marah-marah, kemudian datang kepada Abram dan menyalahkan Abram seperti ayatnya yang kelima. Apa tadi dikatakan? Perhatikan ayat yang kelima tadi. Dalam ayat ini Sarai menyalahkan Abraham, padahal Sarai sendirilah yang mengusulkan agar Abram menghampiri Hagar. Tetapi ketika masalah mulai muncul, maka terkadang kita tidak mau tahu bahwa masalah itu timbul dari tindakan kita sendiri. Sehingga kita mulai menyalahkan orang lain. Kamu yang salah. Kamu yang salah. Gara-gara kamu menghampiri hambaku. Jadi seperti ini. Gara-gara kamu. Nah, Abram yang mungkin juga merasa bersalah karena menuruti kehendak istrinya itu tadi. Akhirnya pun menyerahkan Hagar ke Sarai istrinya. Ayat 6 dikatakan kan, akhirnya Sarai menindas Hagar. Sehingga Hagar pun lari dan meninggalkan Sarai. Dalam keadaan posisi Hagar waktu itu dia sedang mengandung anaknya Abraham. Sebenarnya jika Sarai mau sabar, ia bisa menunggu sedikit waktu lagi dan janji Tuhan pasti akan digenapi. Tetapi Sarai berpikir bahwa secara manusia ia mungkin sudah tidak mampu lagi memiliki keturunan, sehingga ia memikirkan sesuatu jalan pintas. Dia mengambil satu jalan pintas. Nah, jalan pintas yang dia pilih ialah akhirnya menimbulkan satu batu sandungan buat dia, buat dirinya sendiri. Dia mengambil jalan pintas, mengambil Hagar,
Kemudian dia pikir nanti ada sesuatu yang terjadi. Ternyata dari pemikiran itulah sesuatu terjadi. Dan itu menjadi bumerang yang sangat luar biasa. Sarai tidak mengerti bahwa Tuhan mampu memberikan anak kepadanya walaupun ia telah mati haid karena usianya yang sudah terlalu tua. Kuasa Tuhan kita jauh lebih besar dan tidak terbatas akan ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu biologi, dan kedokteran sekalipun, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya waktu Tuhan sudah tiba. Janji Tuhan akan memberikan keturunan pada Abraham dan Sarai. Akhirnya digenapi sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Amin, saudara. Kalau Tuhan sudah menjanjikan sesuatu, Tuhan tidak akan pernah menariknya. Semua tergantung kepada diri kita sendiri. Di dalam kitab Kejadian 21 tadi dikisahkan bahwa Sarai mengandung bayi lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Lalu Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika Ishak berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, tradisi sunat inilah yang sampai hari ini dianut oleh bangsa Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang kita alami saat ini? Apakah saat ini kita sedang menunggu jawaban dari Tuhan atas doa-doa kita? Apakah kita saat ini sudah mulai merasa jenuh atas doa-doa kita? Apakah saat ini kita sudah merasa pesimis atas doa-doa kita? Apakah kita sedang dalam kemunduran dalam melakukan doa pada Tuhan? Hari ini kita diingatkan bahwa jangan sampai kita menjadi tidak sabar menunggu waktu Tuhan dan bertindak menurut pandangan dan pikiran kita sendiri. Bisa jadi karena tindakan kita itulah justru akan membuat masalah yang baru muncul di dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang selalu setia menanti-nantikan Tuhan, karena tidak akan pernah sia-sia menantikan janji Tuhan digenapi kepada kita menurut waktunya Tuhan. Jangan kita pernah berharap waktu kita saja Tuhan, waktu kita saja Tuhan. Jangan berusaha kita mendikte Tuhan. Sekarang Tuhan, sekarang, kayak anak kecil kalau minta sesuatu, anak saya juga gitu. Pokoknya sekarang, aku maunya sekarang. Sekarang pokoknya, sampai nangis. Kadang ada anak kecil sampai guling-gulingan. Nah, kalau ada di antara kita yang seperti itu, aku maunya sekarang Tuhan, aku nggak mau nanti-nanti. Berarti kita masih kecil, saudara. Kita belum dewasa. Amin. Kita mau dewasa. Dewasa di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan satu kisah nyata tentang kehidupan sepasang suami istri yang sangat luar biasa. Mereka adalah pengerja di suatu gereja. Sang suami memiliki keahlian mirip dengan MacGyver. Film tahun 90-an. Saya nonton filmnya juga baru-baru saja, saudara. Bila kita ingin memerlukan sesuatu, kita bisa menghubunginya. Nah, kemudian istrinya itu mirip seperti orang-orang Samaria yang baik hati, saudara. Mereka tidak memiliki banyak harta benda, tetapi mereka adalah orang yang perlu kita telepon jika pagar rumah kita rusak. Kemudian jika mobil kita rusak, jika saudara membutuhkan untuk menjaga dan mengajak bermain anak-anak saudara. Nah, intinya mereka mau menolong saudara saat saudara betul-betul membutuhkan pertolongan. Kemudian keadaan terbalik. Beberapa tahun setelah pasangan suami istri itu pensiun dari pekerjaan mereka, kebakaran terjadi di rumah mereka yang rumahnya itu terbuat dari kayu semua. Nah, setengah dari rumah mereka terbakar, saudara. Sebelum suami istri itu dapat menyelamatkan apa yang tersisa dari harta benda mereka, para pencuri masuk ke dalam rumahnya mengambil semua hartanya.
Mereka mencopot pipa-pipa air yang terbuat dari tembaga dan membanjiri apa yang tersisa dalam rumah itu, sehingga menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalam rumahnya. Tidak banyak uang asuransi yang mereka terima untuk membangun rumah mereka. Situasi sedang sukar bagi setiap orang saat itu. Resesi telah mengakibatkan banyak orang di kota asal mereka itu menganggur sambil bergumul untuk dapat mempertahankan hidup mereka. Nah, sepasang suami istri ini tidak ingin menambah beban siapapun untuk meminta pertolongan. Yang mereka tidak sadari adalah bahwa itulah waktu mereka. Itu adalah waktu mereka untuk menuai upah dari iman, kebaikan, dan sikap mereka yang tidak mementingkan diri sendiri. Setelah bertahun-tahun memberkati orang lain, itulah waktunya bagi mereka untuk diberkati. Sepasang suami istri itu tidak meminta untuk ditolong. Para sahabat dan tetangga datang dengan sukarela, seorang demi seorang. Mereka bekerja sama dengan memberikan uang, memberikan makanan, perabotan, pakaian, dan tempat untuk tinggal bagi mereka berdua. Bahkan ada seorang yang datang. Orang tersebut pernah ditolongnya dan sekarang menjadi pemborong yang sangat sukses. Kemudian pemborong ini berkata, "Aku telah menunggu seumur hidupku untuk membayar hutang budi kepadamu." Dan demikianlah ia mempekerjakan seorang arsitek, tukang atap, tukang saluran air, tukang listrik, tukang kayu, dan tukang-tukang lainnya untuk membangun bagi pasangan suami istri itu sebuah rumah baru yang ukurannya 2 kali ukuran rumah lamanya. Bisa dibayangkan, saudara. Kemudian mereka menyumbangkan waktu dan bahan-bahan bangunan dan mereka menggalang dana untuk membayarkan apa yang asuransi tidak bayar. Saat suami istri itu masuk ke rumah baru mereka yang bagus, mereka menyebut rumah itu adalah rumah yang dibangun oleh kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempunyai suatu cara, bahkan jika tampaknya tidak ada jalan keluar. Tuhan telah menaruh janji dalam setiap hati. Ketika memiliki impian dan keinginan, hal-hal yang ingin kita capai, keadaan yang kita ingin kita lihat berubah. Tetapi begitu sering kita melupakan impian itu karena dibutuhkan waktu yang lama, atau karena kita berusaha dan gagal, atau karena kita mengalami kekecewaan, atau karena seseorang tidak memperlakukan kita dengan benar. Kita mungkin telah merasa puas diri. Mungkin kita tidak sedang mengejar apa yang telah Tuhan taruh dalam hati kita lagi. Tetapi saya ingin menolong saudara hari ini untuk mendapatkan semangat kita. Kita harus tetap penuh dengan harapan. Mungkin dibutuhkan waktu lama, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan sedang mengatakan bahwa kita peduli Tuhan sedang mengatakan bahwa tidak peduli berapa lama, tidak peduli walaupun tidak mungkin tampaknya. Jika kita tetap beriman, maka waktu kita akan tiba. Amin, saudara. Kita percaya waktu Tuhan pasti akan datang untuk kita semuanya. Bagi anak-anaknya yang selalu mengandalkan Dia. Kita percaya waktu Tuhan akan terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan yang dahsyat. Jangan kehendak kita yang jadi, tetapi biarkanlah kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Dahsyat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Kita mau angkat satu pujian yang sangat luar biasa. Pujian yang sangat memberkati. Luar biasa. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia
mengandalkannya. Saudara yang terkasih, saya mau ajak saudara untuk merenungkan syair demi syair pujian yang baru saja saya naikkan ini. Mari saudara, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk memejamkan mata Bapak Ibu Saudara saat ini. Saudara renungi saja. Saudara dengarkan syair ini satu persatu, perhatikan. Dan masukkan syair ini ke dalam pikiran, kemudian masukkan ke dalam hati kita. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan. Mari saudara, ketika kita memiliki sebuah impian, dan impian itu ada di dalam hati kita, dan ketika kita sudah mempercayai janji Tuhan yang telah berakar di dalam hati kita, maka kita jauh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya menaruh impian dalam janjinya di dalam hati kita, tetapi kita harus percaya bahwa impian dan janji Tuhan itu pasti diwujudkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan pada saudara, kita harus memiliki sikap yang positif, yaitu sikap yang suka menolong, sikap yang suka memberi, dan sikap untuk berkorban. Mungkin saat ini kita sudah sering memberi, kita sudah sering menolong, bahkan kita sering berkorban diri kita demi kebaikan orang lain. Namun hidup kita masih biasa-biasa saja. Bahkan kita sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Kita harus perkatakan, aku harus tetap melakukan hal yang positif, karena aku tahu bahwa waktuku akan tiba. Mungkin saat ini kita tinggal di sebuah rumah kontrakan yang kecil dan sempit, sedangkan semua teman-teman kita sudah mempunyai rumah yang besar dan mewah. Kita harus perkatakan, aku tidak akan putus asa, karena aku tahu bahwa waktuku akan tiba. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang benar-benar ingin menikah, tetapi belum bertemu dengan pasangan hidup yang tepat. Saudara harus berkatakan, aku tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Pada waktunya yang tepat, Tuhan akan membawa orang yang tepat. Mungkin saudara saat ini sedang menantikan satu pekerjaan yang baik. Mungkin saudara saat ini sedang menantikan toko saudara berkembang. Mungkin saudara saat ini sedang menantikan bisnis saudara maju. Mungkin saat ini saudara sedang menantikan promosi dan naik jabatan di lingkungan pekerjaan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mewujudkan janjinya atas semua impian dan harapan yang telah Tuhan tanam di dalam hati saudara dan saya. Kita harus mengimani seperti yang telah Raja Daud katakan, aku telah mendirikan kemah di negeri harapan. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami telah mendirikan kemah kami di negara harapan, di negeri harapan. Kami telah menaruh semua impian-impian kami dalam harapan, dan kami percaya bahwa Bapa akan mewujudkannya di dalam kehidupan kami yang nyata. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dimanapun kami berpijak, di situ berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Mari kita mau angkat sama-sama pujian ini. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji
menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Katakan sekali lagi. Segala yang terjadi di hidupku, angkat tangan saudara. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Pujian yang baru saja kami naikkan menjadi kekuatan buat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami percaya ya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Bapa yang baik, hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan. Tetapi hamba-Mu percaya Engkau akan selalu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu sungguh menguatkan kami Tuhan, untuk selalu bersabar menanti-nantikan janji-Mu Tuhan. Kami akan selalu menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan memberitakan kematian Tuhan atas kehidupan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk seperjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Baik Bapak Ibu, mari siapkan dirimu untuk menerima perjamuan kudus. Saya akan bacakan untuk saudara firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, siapkan dirimu, ambil hosti dan anggur. Mari kita ambil hosti, kita angkat, dan katakan bersama-sama dengan saya. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada hari zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Yesus Kristus. Demikian juga
Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat anggur yang diubahkan menjadi darah Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku. Kami berjanji hidup dalam pertobatan, menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak terserang oleh COVID-19. Dan oleh karena itu, darah Kristus yang mulia itu memvaksinasi tubuhku, sehingga segala penyakit dalam tubuhku sudah disembuhkan. Dan kuman, virus, sakit, penyakit, bakteri, apapun tidak akan bisa menyerang tubuhku. Sistem imun dalam tubuhku menjadi kuat dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus Kristus. Saudara masih tetap berdiri, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Firman-Nya berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Dan karena itu kami semua ada di dalam Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami ada di hari ini untuk bersama-sama seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Karena itu yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah takut. Sebab kami tahu Engkau beserta dengan kami. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman. Di masa-masa yang sukar ini. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Dan kami akan tiba di padang yang berumput hijau di air yang tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Dan juga Engkau yang mengajarkan punya minyak, punya anggur, janganlah dirusakkan. Maka minyak ini minyak zaitun, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus. Berkuasa mentahirkan, menguduskan, berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Melalui minyak ini nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini membangkitkan kuasa seperti firman-Mu yang berkata, yang diolesi dengan minyak menjadi tanda kesukaan. Bahkan setiap orang yang diolesi dengan minyak, orang sakit sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
telah disampaikan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka berakhirlah ibadah online untuk hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.